kawasan timur Indonesia adalah lumbung ikan pelagis dengan ukuran luar biasa, termasuk di seputar perairan Maumere, Nusa Tenggara Timur. Hampir sepanjang tahun, para penduduk pesisir dikaruniai limpahan hasil laut, termasuk ikan tuna untuk penyambung hidup mereka. Ini kalau misalnya mau lihat jenis umpannya juga macam-macam beragam. Ini yang tak disebut tali pinggang warna-warni. Ini jadi bulu-bulu depannya ini seperti kepalanya jadinya ya. Nggak ada bentuk tali pinggang ya. Ya yang ini tadi umpan plastik biasa. Terus ada ini. Ini juga umpan. Di sini bilangnya pocong. Iya, itu namanya pocong. Nanti dia kalau misalnya di bawah itu berdiri begini kan? Ya, begitu. Goyang-goyang kayak ubur-ubur kecil. Ih, masih tarik-menarik tapi ikannya udah kelihatan. Wow! Tuna adalah jenis ikan yang melalang buana. Secara bergerombol, ribuan ikan tuna akan bermigrasi dari satu samudra menuju samudra yang lain dengan jarak ribuan kilometer dalam siklus hidup mereka dari memijah hingga upaya pencarian makan ketika dewasa. Bahkan hasil tagging seorang peneliti di Spanyol mencatat seekor bluefin tuna mengarungi lautan sejauh 4.000 mil selama 7 tahun hingga ke Teluk Venezuela, Amerika Selatan. Gila, ini ada ikan terbesar yang pernah saya pangku. Pak Rusman, ini ada 50 kilo ada ini. Bapak berat berapa? 60. Pak Rusman mengangkat ikan seberat dirinya sendiri. Luar biasa, luar biasa. Nah ini, yellowfin ini dia bisa mencapai rekor terbesarnya 180 kilo. Nah ini kita dapat 50 kilo. Jejak petualang mantap! Dapat ini ya? Iya. Ini strike. Dia lawan terus ini, tidak mau naik. Nah itu tadi karena ikannya terlalu besar sepertinya di bawah. Nih lihat, ini talinya ini bisa tali senarnya panjang sampai 50 meteran. Jadi memang ditaruhnya dalam sekali di bawah. Bagi saya, memancing tuna ibarat meniti anak tangga. Sederhana namun melelahkan. Butuh perjuangan panjang agar mendapatkan hasil yang setimpal. Sebagian besar nelayan tuna di Maumere menggunakan alat tangkap berupa handline. Sistem penangkapan seperti ini tergolong ramah lingkungan karena bersifat selektif terhadap target buruan. Tarikan si pemilik sirip kuning ini memang luar biasa. Tuna dikenal memiliki pertahanan yang hebat sebelum akhirnya menyerah di ujung mata kail pemancing. Berat sekali. Ini ada 10 kilo ada berat lebih ini dari 10 kilo mungkin. Gede banget. Tapi ini juga belum termasuk hitungan besar. Nah ini yellowfin tuna. Ini dia punya sirip atas bawah berwarna kuning. Ada sirip-sirip kecil juga sampai menuju ke ekor atas bawah berwarna kuning. Kalau misalnya dilihat bentuk tubuhnya seperti torpedo dengan sisi atas berwarna dark blue, gradasi sampai ke arah perut sini silver. Aduh, big eye. Nah, perenang ulung ini
kalau migrasi jauh-jauh gitu nah, tapi punya kemampuan menaikkan suhu tubuhnya. Jadi bayangin, dia bisa mempertahankan suhu tubuhnya tetap hangat walaupun dia berenangnya ke air yang dingin. Tuna mampu mengubah dan mempertahankan suhu tubuh di dalam air. Tuna menghasilkan panas melalui proses metabolisme. Jalinan pembuluh vena dan arteri yang berada di pinggiran tubuh tuna berfungsi untuk memindahkan panas. Hal ini akan mengurangi pendinginan permukaan tubuh dan menjaga otot tetap hangat. Proses inilah yang membuat tuna mampu berenang lebih cepat dengan energi yang lebih sedikit. Udah biasa makan mentah. Ini tadi saya campur pakai saya cocolin saus soyu. Rasanya ya seperti restoran-restoran sushi besar di Jakarta, persis plek-plek. Nah, bedanya ini langsung difile di depan mata. Kalau soal seger atau enggak, jangan ditanya, ini juara aja. Tambah lagi boleh? Oke. Kata reporter saya boleh. Bismillah. Assalamualaikum. Ini saya bawa ikannya, Bu. Itu lagi buat bumbunya ya. Dengan itu. Betul, boleh. Kita mau bikin abon ikan tuna. Seperti apa? Sebentar, kasih potong dulu ini. Tak kalah dengan negara lain, beberapa menu asal Indonesia telah mendunia dan masuk kamus kuliner dalam beberapa tujuan perjalanan wisata para traveler, tidak terkecuali saya yang asli Indonesia. Keunikan bumbu, cara mengolah dan rasa adalah daya tarik utamanya. Lihat nih. Baunya tuh nggak terlalu amis loh sebenarnya. Ini masih seger banget loh. Tuh. Kelihatan jelas tuh lapis-lapisnya. Nah, ini kalau misalnya di restoran sushi, yang daging hitamnya ini tidak dipakai hanya yang ini saja, yang merah. Tidak seperti daging ikan lain, daging ikan tuna berwarna merah muda sampai merah tua. Hal ini karena otot tuna banyak mengandung myoglobin daripada daging ikan lain. Tak hanya kaya kandungan omega 3 yang bagus untuk kesehatan jantung. Menurut sebuah studi, daging ikan tuna berperan mencegah kanker pankreas dan jenis kanker yang menyerang mulut, faring, esofagus, perut, dan usus. Jadi proses bikin abon, nah kalau misalnya kita nggak tahu prosesnya, makan abon tuh enak aja gitu ya, sepertinya prosesnya cepet, padahal enggak. Nih, jadi setelah tadi direbus, dicampur dengan bumbu-bumbu, dikasih hancur, harus dikasih halus lagi. Baru nanti bisa digoreng ya, Maija ya. Kalau gini-gini, kasar-kasar begini dia nggak bisa? Nggak bisa, Tidak enak. Daging ikan tuna jarang sekali dimasak hingga matang dalam olahan masakan seorang chef profesional. Hal ini untuk menghindari kehilangan tekstur juicy dan nutrisi yang ada pada daging tuna. Bagian perut adalah bagian paling favorit karena daging bercampur dengan lemak sehat, cukup diolah dengan minyak zaitun dan tambahan garam serta lada di atas api sedang selama 7 hingga 10 menit. Ini saat yang paling menyenangkan. Jadi setelah masak, makan. Nah, ayo, mari kita coba sama-sama ya. Rasanya seperti rasa serundeng. Memang. Abon ikan tuna ternyata rasanya seperti serundeng. Kebayang dong kalau makan serundeng kayak apa rasanya? Kayak gini persis. Gurihnya kerasa,
Ada manisnya juga, ada ladanya juga sedikit, lomboknya. Iya. Paling pas emang sama nasi putih anget-anget begini. Makan lagi, kasih habis nasi. Mantap. Menyaksikan kaum wanita di desa Nanghale yang telah bertahun-tahun mengerjakan pemutihan garam secara tradisional membuat saya takjub. Nah nih, garamnya kasar-kasar ya. Nah, yang kasar itu. Yang dari Bima ini. Nah, dari 5. Ini nanti kalau sudah dimasak, kasih putih, halus-halus. Halus nih, Jadi halus bersih ya. Nah, Nah ini Umbu Ratna ini nah, setiap hari buat. tiap hari Pagi, tidak berhenti. siang, sore, Pagi, malam. Mulai pagi, siang, malam, nanti jam 12 Buat juga. buat sampai malam. Hari-hari masak garam. Nah ini Ah. sudah 20 tahun begini ya. Sudah 20 tahun saya kerja garam, tidak ada pekerja lain. Ini sekarang kasih menyala api dulu. Pakai semuanya lah. Boleh, mari. Sejak zaman dahulu kala, kebutuhan akan garam telah menjadi indikator ketergantungan masyarakat pedalaman dengan masyarakat pesisir. Proses barter barang telah ada sebelum terciptanya mata uang. Bahkan, hingga menjelang abad 20, garam masih digunakan sebagai mata uang oleh Abyssinia atau yang lebih dikenal sebagai Ethiopia. Ini begini bener. Cara parutnya begini. Ini baru. Kalau kami orang Bali Kukur. bilang ini bukan kukur, ngeki. Ngeke. Nah, kalau mau kukur kelapa begini kami bilang ngeki saloka. Kelapa ini saloka. Nah, apa hubungannya sih tadi masak garam sama kelapa? Ini rahasianya. Jadi, ini yang bikin dia lebih wangi, lebih putih. Sama nanti dia mengikat kotorannya waktu pas dimasak terakhir ya. Dia punya kotoran terangkat. Terhapus. Garam bagi saya adalah kristal yang sangat menakjubkan. Tak hanya dikenal sebagai antibiotik untuk tubuh dan bahan pengawet untuk makanan, tetapi juga sebagai pengatur keseimbangan cairan dalam tubuh yang bertugas sebagai transmisi saraf dan otot. Bentuknya dia memang begini kalau sudah Nah, matang. kalau sudah itu bentuk begini. nih, Seperti bunyi- kue, bunyi-bunyi begini. bunyi-bunyi. Ini kayak gunung api begitu ya, meletus-meletus. Ini tinggal angkat, langsung Taruh sih. saring. Yuk. Mau bantu angkat boleh? Oh iya. Pada lama ada patang. Oh iya, tidak boleh lama-lama nanti hangus ya. Manusia bisa saja tidak mengkonsumsi garam, namun harus digantikan dengan makanan yang mengandung sodium. 1 sendok teh garam dapur berisi 2000 mg sodium. Pada takaran itu, ginjal manusia memerlukan kerja lembur untuk menjaga keseimbangan cairan dan asam basa dalam tubuh agar tidak terjadi kekacauan sistem tubuh. Jadi memang ini dia mengkristal begini Bu ya. Hmm, Nih ditaruh menetes. menetes. Yang ini nih yang panjang ini sudah 1 minggu ya. Nah, kita 1 minggu nih yang digantung. Nanti jualnya begini. Saya hancurin, nah pokoknya ini intinya pengkristalannya seperti ini. Jadi ini ada seperti corong, nah jadi masuk menetes, tetes demi tetesannya inilah yang akhirnya mengkristal jadi garam. Jadi walaupun kehidupan di pesisir itu keras, susah gitu, tapi struggle kalau misalnya kita mau pasti kita bisa ya. Dari uang garam aja pasti bisa. Kalau tidak bisa, saya menangis. Tidak lagi minta uang terus, saya menangis nih.